Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Stefania Mite, NIM 2021710026, dan teman saya Yohana Abukaka, NIM 2021710001. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan antara organel sel. Pertama, hubungan antar organel sel. Sel merupakan unit struktural dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk subseluler. Organel sel yang dikelilingi membran. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Yang merupakan sel terkecil penyusun makhluk hidup secara fungsional. Sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi kemudian membentuk organisme. Kedua, struktur sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur berbeda. Sel prokariotik atau sel ekariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariotik terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariotik tidak memiliki nukleus. Selanjutnya, sel prokariotik. Pada sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani pro yang berarti sebelum dan kariotik yang berarti biji, atau tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA berkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleus. Hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat protein. Selanjutnya, sel eukariotik. Eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma terdiri dari medial semi-cair yang disebut sitolas, yang di dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi. Sebagian besar tidak dimiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh lapisan membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran, misalnya nukleus. Baik, saya akan melanjutkan materi nomor 4, yaitu struktur sel eukariotik. A. Membran. Membran sel berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Membran sel berupa dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang bidang membran. B. Yaitu nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota. Dalam kurung, sebagian lain gen terletak di mitokondria dan kloroplas. Dengan diameter rata-rata 5 meter, organel lain ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukariota. C. Ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Contohnya, sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom.
Ribosom sendiri tersusun atas sebagian jenis protein dan jumlah molekul RNA. D. Sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antara segmen membran dalam bentuk vesikel gelembung yang dibungkus membran kecil. E. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi, misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel. F. Yaitu badan Golgi. Badan Golgi mengatur pergerakan sebagian jenis protein. Ada yang disekresikan keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. G. Yaitu lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang membuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Sel menggunakan kembali subunit molekul yang sudah diuraikan lisosom itu. Tergantung pada zat yang diuraikannya, lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. H. Yaitu vakuola. Kebanyakan fungsi lisosom sel hewan dilakukan oleh vakuola pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan mudah berukuran kecil dan mengandung banyak vakuola kecil yang kemudian bergabung membentuk vakuola sentral seiring dengan penambahan air ke dalamnya. I. Yaitu mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Karbohidrat lemak merupakan contoh molekul makanan berenergi tinggi yang dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh reaksi di dalam mitokondria dengan pelepasan energi. J. Yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis di dalam semua sel eukariota. Nomor 5 yaitu fungsi sel. A. Metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melanjutkan aktivitasnya disebut metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perampokan senyawa kimia untuk menghasilkan maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa. B. Yaitu komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antara organisme serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses untuk menentukan apakah jumlah mereka lain dalam proses untuk menemukan cukup sebelum membentuk biofilm, sedangkan sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses menjadi berbagai jenis.
Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih.